Jumpa kembali di channel saya, Melina Tekstil. Saya Henry Hanafi dari Melina Tekstil Solo. Hari ini saya akan review 7 jenis barang yang kemungkinan bisa memberikan wawasan lebih bagi Bapak Ibu pemirsa sekalian, dimanapun kalian berada. Dan saya harapkan Bapak Ibu juga bisa detail melihat perbedaannya untuk kebaikan kita masing-masing ya, sehingga ketika membeli itu kita sangat berhati-hati dan tidak salah. Yang pertama yaitu Toyobo. Toyobo ada beberapa jenis di Melina Tekstil. Yang pertama yang sangat terkenal adalah Toyobo Voodoo. Nanti kamera akan mendetailkan ya, karena detailnya ada di sini. Toyobo Voodoo ini yang sangat lazim, biasanya di toko-toko eceran juga ada, adalah Toyobo yang memiliki gramasi yang cukup tebal, yaitu 170 bahkan 180 GSM. Kayaknya lebih halus Bapak Ibu, karena kondisi benang yang dipilih adalah A dan B grade ya. B-nya sedikit, A-nya jauh lebih banyak. Nah, detailnya adalah seperti ini. Cuman ada tulisan Voodoo di sini. Kamera nanti bisa mendetailkan. Dan ada tulisan Thompson. Ya. Ya. Jadi di sini juga ada Voodoo, Toyobo. Sini ada Voodoo-nya lagi. Dan sini harus ada Thompson. Ya. Yang ini kurang lebih di Toyobo satunya yang bernama FD itu sama, Silk Finish, dan ini ada tulisan FD. Ini karena satu pabrik ya, FD dengan Voodoo itu sama, cuman beda quality, sama pabrik beda quality ya, sama suppliernya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ada kata Thompson dan Voodoo di sini. Kalau yang lain sih kurang lebih sama. Nanti saya tunjukkan bedanya dengan Toyobo FD. Nih. Oke. Yang berikutnya adalah ini. Toyobo FD. Bapak Ibu bisa perhatikan, di sini ada tulisan terutama huruf FD. Kalau tadi di Voodoo kan Voodoo, dan ini ada tulisan Permas. Ya, memang dari sananya begini. Nah, gramasinya ini lebih tipis, sekitar 30 gram, lebih tipis. Di sininya tetap ada tulisan Voodoo, FD-nya ini sama karena ini menunjukkan satu fabric ya, dan tidak ada tulisan Thompson tapi tulisannya Permas. Ininya juga bukan Voodoo tapi FD. Jadi FD itu bukan Voodoo ya. Terkadang ada customer tuh tanya saya, kenapa FD-nya mahal, kenapa selisih 3.000 sampai 4.000? Nggak mungkin Bu, ketika dia fotoin itu ternyata dia tidak tahu, dipikir FD itu Voodoo itu sama dengan FD karena disingkatkan sama FD dengan Voodoo. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan Voodoo, dia selalu memilih yang ada tulisan Thompson-nya dan Voodoo-nya, bukan FD ya. Warnanya sih kurang lebih sama, tapi tetap yang namanya Voodoo itu jatuhnya di warna karena benangnya dan gramasinya lebih tinggi, grade-nya pasti lebih bagus. Yang berikutnya adalah Royal Mix ya, atau Gold. Nah, ini paling lazim di toko kami juga, ini yang paling banyak stoknya, peminatnya paling banyak, harganya juga ekonomis. Nah, di sini ada tulisan Gold Toyobo ya, seperti ini. Terus di sini bukan FD tapi MM ya. Ya, kita biasa sebut Gold atau Royal Mix ini sama, Gold Toyobo atau Royal Mix ini juga sama ya, RM atau Gold ini sama. Kualitasnya lumayan bagus, barang import, dan dipastikan warnanya selalu update dan di-upgrade ya. Gramasinya kurang lebih sama dengan FD tadi. Nah, bedanya apa FD dengan
Royal Make ini, saya bisa bilang 11-12 lah, hampir sama, kurang lebih saja. Gramasinya itu sama, cuman karena dulu Voodoo itu tidak memiliki grade yang di bawahnya, makanya lahirlah di sana itu Gold Toyobo atau RM ini. Karena permintaan cukup banyak, makanya pabriknya Thomson tadi juga membuat quality yang di bawahnya yang dikasih nama FD tadi. Ya, itu Bapak Ibu jadi pastikan kualitas barangnya yang RM ini oke, masih oke. Yang berikutnya ini import juga Tojiro ya. Ini harganya paling murah Bapak Ibu. Kualitasnya cukup menurut saya. Terkadang sih saya lihat ada strikey atau hujan-hujannya sedikit ya. Tapi karena harganya paling murah, Tojiro ini juga cukup laku, barangnya lumayan, finishnya juga lumayan halus, cuman gramasinya lebih tipis sedikit. Tapi kalau untuk garment saya tetap sarankan minimal pakainya tetap Voodoo tadi ya, Tojiro. Ini pabriknya Royal Mix ya. Ya, jadi tadi Royal Mix ini keluarin yang Gold Toyobo tadi dan keluarin satu quality lagi di bawahnya yaitu Tojiro. Harganya ekonomis dan barangnya cukup banyak. Cuman terkadang kalau ada desain yang memerlukan finishing seperti Toyobo tapi two-tone ya, terkadang two-tone. Karena saya lihat beberapa Tojiro ini kualitinya ada yang strikey, ada yang tidak ya. Nah, oke aja, ini bukan barang BS, bukan barang apa, tapi itu kembali lagi ke market masing-masing ya. Yang berikutnya adalah yang lokal, yang Indonesian made. Tepatnya pabriknya di Solo, itu ada Toyoji seperti ini. Toyoji ini beda dengan Toyobo pada umumnya. Benangnya itu lebih kuat. Kalau tingkat kenyamanan, barang import secara finishing itu memang lebih bagus. Dan harga juga bersaing sekali ya. Cuman Toyoji ini produk lokal dan karena itu bisa di-repeat. Sudah 1 tahun, 2 tahun ini kita jual, tidak pernah ada problem. Bedanya adalah serat twill-nya itu lebih kelihatan ya, lebih keluar. Untuk harga medium saja, tidak terlalu mahal, gramasinya cukup bagus, kualitasnya tetap di bawah Voodoo, tapi sekelas dengan FD atau Gold atau Royal Mix tadi. Itu, dan tidak ada two-tone ya, kualitasnya cukup bagus. Finishingnya beberapa pelanggan kami itu menginginkan finishing yang lebih stiff ya, lebih hard, tapi tetap kuat. Nah, saya sarankan kalau untuk celana, untuk kemeja pria, itu baik-baiknya pakai Toyoji saja. Gitu. Adapun berikutnya, kita punya satu kualitas yang di atasnya Toyobo ya. Biasanya untuk top gamis-gamis laki ya, di Timur Tengah, dan juga untuk gamis-gamis, saking nyamannya dan halusnya, biasanya ini di Cina itu disebut Egyptian cotton ya. Orang-orang Mesir pada zaman dahulu itu menginginkan kualitas cotton yang sangat tinggi, dan oleh karena itu ini bukan cotton biasa. Benangnya apakah sama dengan Toyobo, kualitasnya ini lebih tinggi, jadi lebih soft, lebih nyaman, lebih kecil, lebih berat, dan density-nya lebih tinggi ya. Harganya masih di atasnya Voodoo, cuman barang ini juga tidak terlalu banyak di market ya, karena harganya lumayan. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan kualitas yang bagus, itu saya sarankan pilih ini, White Pearl ya. White Pearl ini import ya. White Pearl ini juga barangnya masih import, cuman tidak banyak lah yang toko yang siap barang ini ya. Harganya lumayan tapi kualitasnya lebih bagus, lebih halus dan lebih mengkilat. Oke. White Pearl. Yang berikutnya, nah ini Indian made ya, bukan China. Ada satu quality yang saya sebut micro ya. Bukan benang micro pada umumnya. Jadi ini seperti White Pearl tapi lebih tipis ya, gramasinya lebih tipis dan lebih ringan. Cuman untuk nerawang dan padatnya sama sekali tidak ada. Jadi bagus sekali kalau untuk
top, untuk baju anak, untuk kemeja, untuk blus, untuk dress maupun untuk gamis. Benangnya kecil sekali, sangat halus dan nyaman ya. Nah, semua barang yang saya jelaskan tadi tidak bisa lecek. Jadi tidak ada lecek efeknya. Semuanya akan kembali seperti semula, sangat bulky ya dan nyaman. Saya memiliki contoh satu outfit ya, satu dress dengan memakai micro. Bisa dilihat ya, seperti ini. Nanti kamera akan mendetailkan. Sangat nyaman, sangat halus, dan kalau Bapak Ibu ada outfit yang mengharuskan untuk tidak banyak aksen ya, ini sangat bagus sekali. Kesan nyamannya dapat, kesan casualnya juga kuat. Sangat lembut ya, sangat lembut. Bapak Ibu perhatikan, nanti kamera akan mendetailkan ya. Tidak bisa lecek kayak ini nih. Jadi efek leceknya tidak ada. Nah, ini harganya di bawahnya White Pearl ya. Oke, yang berikutnya apa bedanya dengan katun Medina? Nanti saya akan review katun Medina dan juga katun Imma. Ya. Ya. Oke. Katun Medina ini juga made in Vodou, jadi Vodou itu kualitasnya terpercaya ya. Kalau barang import di Cina itu ada tulisan Thomson juga, ada tulisan Vodou juga. Nanti kamera akan mendetailkan. Semua IMA pada basicnya adalah two-tone. Tapi kalau ada katun IMA yang hitamnya hampir solid, navy-nya hampir solid, dan BW-nya solid, itu karena celupnya 2 kali ya, double dyed. Katun IMA kita memiliki warna yang cukup banyak. Bapak Ibu bisa order, rollnya hanya sekitar 40, terkadang sampai 45 atau 50, tapi itu pun jarang. Warnanya sangat bagus, semuanya bisa dipakai ya. Kalau katun IMA itu dari baju anak, dari gamis, dari blus tunik, dari kemeja, dari bawahan, semuanya tuh oke. Tidak nerawang, apalagi yang dari Vodou, harganya tidak mahal, sangat nyaman, tidak panas, dan juga memiliki gramasi yang cukup. Sehingga untuk outfit-outfit yang casual, atasan, dan bahkan untuk gamis banyak sekali yang memberikan casual effect. Karena apa? Satu two-tone, 2 pegangannya persis dengan katun Jepang yang mahal itu. Sekarang harga katun itu sangat menjerit ya. Kepala 3, kepala 4 sudahan untuk katun yang kualitinya bagus. Oleh karena itu saya bisa mensuggestkan Medina Katun ini sebagai barang substitusi, karena customer tidak ada yang komplain. Selama 10 tahun ini kita berjualan IMA, bahkan lebih, mungkin sekitar 12 tahun, dan semuanya repeat, tidak pernah ada masalah. Tapi saya suggestkan pilihlah yang kualitas Vodou punya, yang ada tulisan Thomson tadi, karena ini sangat meminimalkan resiko barang-barang yang bebas QC, lolos QC. Oke, jadi ini kita juga menghadapi inflasi yang cukup tinggi saat ini. Harga katun dan rayon itu tidak ada yang bisa menolong. Oleh karena itu, saya suggestkan untuk coba kita bisa mengalihkan beberapa outfit kita dengan material-material yang harganya masih 25.000 ke bawah dan barangnya cukup aman. Kali-kali ini banyak benang yang kosong, jadi kita harus segera untuk persiapan, apalagi bagi beberapa online besar yang akan mempersiapkan edisi lebarannya itu lebih awal ya, mulai bulan 9 atau 10. Segeralah untuk menghubungi admin kami barang-barang apa yang sudah pesan, karena kita bisa menerima barang yang sudah habis itu grey-nya bisa di restockkan lagi, dan itu takes time sekitar 2-3 bulan beserta dengan celup ataupun printingnya ya. Jadi dari benang didatangkan, benang ditenun sampai barang itu ke tempat Bapak Ibu berwujud printing ataupun dyeing ya, itu kita bisa readykan. Memang takes time, butuh waktu, karena import sekarang juga tidak bisa secepat biasanya. Tapi kami berusaha untuk memberikan business plan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa memperkirakan kapan bisa masuk produksi dan juga kapan bisa jualnya. Katun Medina ini kita ready cukup banyak warnanya.
sekitar 24 warna dan datang silih berganti. Yang berikutnya adalah Cotton IMA ya. Saya punya quality yang sangat bagus ya, quality-nya Cotton IMA. Dulu biasanya Cotton IMA ini dipakai untuk pasmina ataupun jilbab ataupun square ya. Tapi karena kualitas yang dulu saya punya ini juga by Voodoo, cukup tebal, sangat nyaman, tidak bisa lecek juga. Bapak Ibu bisa perhatikan, tidak bisa lecek. Terus benangnya juga ada slapnya, two-tone dan slap ya. Kalau slap itu satu sisi ya, garis tidak ratanya itu hujannya itu satu sisi. Kalau yang dua sisi itu namanya crossfire. Nah ini kebetulan benangnya itu turunannya pakai benang slap, putihnya sangat menjanjikan ya. Bagi yang untuk kemeja itu sangat bagus. Kebetulan ini seriesnya yang ada di depan saya, tim saya mempersiapkan ini main color collection. Ada satu tim kita yang namanya design, dia kan banyak memproduksi beberapa barang jadi ya, atau beberapa garment itu terkadang karena orang sampelnya mereka penuh, mereka minta tolong kita juga memiliki satu set tim sampling ya, kita bisa bantu untuk barang-barang yang pembelian di kita, tinggal kasih polanya, atau kita juga memiliki pola sendiri, tukang pola sendiri dan mesin plotter sendiri, itu kita bisa bantu. Kalau Bapak Ibu lagi penuh atau apa, ya semuanya memang ada charge-nya. Saya cuma mau tunjukin kalau Cotton IMA kami sama sekali itu Muslim friendly ya, Muslim friendly. Jadi sama sekali tidak nerawang, two-tone. Nanti kamera bisa mendetailkan ya. Sangat nyaman, nggak bisa lecek, efek casualnya tuh kuat, two-tone-nya itu sangat rata. Produksinya kalau yang punya Voodoo ini memang saya akui, saya tidak pernah ada komplain. 12 tahun bekerja dengan mereka, sama sekali tidak ada komplain. Dipotong juga nyaman sekali, enak, tidak ada komplain di operator sewing kita. Dan juga untuk pemakaian karet dan lain sebagainya, plakat dan semuanya sangat oke ya, sangat nyaman dan aman untuk dijahit dengan biasa, tidak memerlukan penjahit dengan keahlian khusus. Itu. Nah, yang berikutnya saya akan review juga yang 100% cotton ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa cotton saat ini tuh harganya sangat menjerit ya. Dari tahun 2021 sampai sekarang itu kapasnya saja naiknya sudah hampir 3 kali lipat. Ya 2,5 sampai 3 kali lipat. Harganya juga, harga finishnya ya, itu sudah naik sekitar 70 sampai 80% dan ini tetap akan terus naik. Tapi bagi yang brand yang tetap harus kan 100% cotton, jadi tidak ada efek dari TR ataupun benang PE ataupun benang CVC, benang TC atau benang polyester yang lain. Nah, saya tetap menyediakan. Memang harganya mengikuti harga market ya. Yang pertama adalah produknya KHTech itu cotton minyak. Kodenya 4032, ini warnanya cukup banyak di kita, benangnya 40S, konstruksi cukup tinggi. Semua katun bisa lecek Bapak Ibu, perhatikan. Dan kalau dibakar itu selalu jadi abu, ini tandanya ya. Kalau polyester tadi, yang tadi saya sebutkan seperti Toyobo itu apakah ada kattennya? Malah Toyobo itu memakai benang rayon span ya. Dan itu benang itu masih import. Oleh karena itu, mereka memakai campuran benang TR dan lain sebagainya sehingga tidak bisa lecek. Tapi kalau full katun tandanya adalah salah satunya pasti bisa lecek dan yang kedua kalau dibakar itu jadi abu. Nah, ini hitamnya, barangnya KHTech ini asik ya. Karena apa? Lebarnya lebih tinggi 5 cm sampai 7 cm dari barang-barang pabrik lainnya. Dia itu terkadang tingginya bisa 155, terkadang tingginya bisa 157. Ya. Barangnya harganya juga basic. Katun minyak ini sangat bagus untuk blus, tunik, bawahan juga ya. Terus untuk kemeja, terus untuk baju koko, juga untuk dress dan juga beberapa untuk gamis saya lihat cukup banyak. Nah, kelebihannya apalagi harganya tidak terlalu mahal dibanding katun-katun dari pabrik yang lain. Kualitasnya saya bilang sih cukup ya. Untuk item kalau barangnya KHTech itu selalu lebih mahal, Rp500 saja.
Warnanya cukup banyak dan restock terus kalau ini. Rollnya rata-rata sih 100 sih. Ada yang 150, ada yang 100. Oke. Yang berikutnya nanti akan didetailkan adalah yang disebut katun rami. Katun rami ini bukan linen. Nah, ini lagi hype sekali ya. 6 bulan ini penjualan meningkat drastis. Terdiri dari benang 20S cotton, Lucy pakan sama pakai 20S. Biasanya untuk celana, untuk rok, untuk kulot, untuk blus, tunik, dress, bahkan untuk piyama, gamis, hampir semuanya. Baju anak juga oke. Bagi yang menginginkan kondisi kayaknya untuk lebih bagus lagi, Bapak Ibu bisa tambahkan garment wash. Jadi ada proses di luar yang namanya garment wash. Nanti katun minyak ini akan memiliki sedikit bulu ya. Jadi dipegang itu kayak ada peachy touch-nya. Ada bulunya sedikit dan jauh lebih nyaman. Jauh lebih lembut dan jauh lebih nyaman. Kalau pabrik nambahin biaya garment wash tentunya akan lebih mahal. Jadi itu saya kembalikan ke Bapak Ibu masing-masing. Apakah perlu untuk di garment wash? Biasanya pakai garment wash itu untuk produk baju anak dan baju tidur ya. Karena akan jauh lebih nyaman, lebih lembut. Jadi pegangannya katun ini tapi ngerayon, lebih ke rayon. Jadi ada bulky-nya, ada bulunya sedikit, peachy touch-nya itu sangat kerasa. Ini juga sama tingginya, Bapak Ibu. Harganya juga terus naik, tapi nggak apa-apa. Harganya makin menjerit, untungnya Bapak Ibu, profitnya juga makin melejit. Itu. Nah, apakah rami ini bisa digantikan dengan katun minyak ataupun dengan toyobo yang tadi saya sampaikan, ataupun dengan katun medina? Saya kembalikan ke masing-masing. Sebenarnya semua jenis tadi itu bisa dipakai untuk baju cowok, baju cewek juga. Karena saya lihat ada beberapa koko ya, baju koko itu pakai katun rami yang ini, tapi warnanya putih ataupun BW dan mereka ada tambahkan bordir. Ya ada yang di wash, ada yang tidak sih. Karena biasanya kalau di wash itu ada shrinkage ya, susutnya sedikit. Nah, kalau untuk toyobo seratnya itu diagonal, ada twillnya, sama sekali tidak lecek dan nyaman. Apakah toyobo itu karena tidak 100% katun, apakah panas? Tidak panas maksudnya. Jadi toyobo ini sudah disesuaikan ya. Bagaimana untuk menghadapi kondisi di market negara tropis seperti Indonesia ini, bagaimana mereka tetap nyaman, mereka sudah mempersiapkan. Cuman yang namanya natural fiber, rayon, katun, tencel, linen asli sama modal itu harganya terus akan naik dengan biaya produksi semuanya cukup naik. Jadi saya akan memberikan alternatif. Harganya ini di bawah 30.000, masih ekonomis dan barangnya juga didapat masih gampang. Kita order itu pabrik paling banyak barangnya itu masih katun. Dibanding yang lain-lain dia sudah give up, dia bilang benangnya katun susah. Jadi kalau kita orderin khusus seperti itu, dia tidak bisa cepat-cepat menjanjikan barangnya ready-nya kapan. Jadi ini salah satu alternatif bagi kita. Nah, di sini ada beberapa katalog ya. Ada beberapa hanger, ini beberapa kain-kain yang saat ini ready karena stoknya terus berjalan dan berlari. Ya, nanti kamera akan mendetailkan stok-stoknya kita. Warnanya hampir semuanya ini komplit terus isi karena tim stok kita luar biasa. Setiap 1 minggu harus meredikan dan mencatat semuanya, mana yang ready, mana yang tidak. Dan mereka bekerja sampai sore juga untuk mempersiapkan semuanya. Ini ada toyobo beberapa macam ya, toyoji, dan ada satu lagi. Oh ya, ada satu lagi yaitu cotton poplin twill ya. Nah, ini bedanya apa dengan katun minyak 4032 nya KT tadi? Ya, ini kualitasnya di atasnya, konstruksi benangnya lebih tinggi, tenunannya twill 4/1 dan nyamannya tetap. Twill itu mengurangi efek gampang lecek ya. Ya, tetap kalau dibeginiin tetap lecek, cuman efeknya tidak seperti katun minyak. Kalau katun minyak itu untuk sedikit itu leceknya langsung kelihatan. Ini mengurangi saja bisanya. Dan looks-nya itu tampak akan lebih elit, eksklusif. Warnanya juga cukup banyak. Kami readykan warna-warna
saat ini ya, warna-warnanya lagi hype. Dan warna basic itu biasanya kami selalu readykan. Oke. Selain itu, saya juga menawarkan secara pribadi kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang sedang menonton video saya kali ini, yaitu paket reseller. Saya mengundang lah semua Bapak Ibu yang ingin bergabung jadi tim resellernya Melina Textile dimanapun kalian berada. Nanti kami akan mengirimkan beberapa sampel sesuai dengan spesifikasi yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi tidak semua, karena kami memiliki lebih dari 300 item ya, dan itu costly kan kalau mengirimkan semua sampelnya ya. Sesuai dengan spesifikasi, nanti kami akan kasih form bagi Bapak Ibu yang mau kontak di admin atau dengan saya sendiri. Terus kami membuka juga kerjasama ya. Tentunya ada profit yang cukup tinggi yang saya tawarkan kepada semua reseller Melina Textile. Per yardnya dari 250 sampai ke 1.000 rupiah per yard ya. Kami penjualannya minimal itu 1 roll, dan barangnya itu cepat sekali. Jadi nanti akan dibantu admin untuk yard dan lain sebagainya. Pengiriman semuanya berasal dari Solo, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan kami input warna yang lagi lagu di sana. Terus kalau barangnya tidak ready, kami juga akan memberikan informasi kurang lebihnya ya, waktu yang dibutuhkan untuk mendatangkan barang tersebut itu berapa lama. Biasanya 7 hari sampai 2 minggu, kecuali barang import itu lebih dari 1 bulan biasanya. Dan barang itu restock atau tidak, Bapak Ibu juga bisa menghubungi admin ya. Kita ke depan bisa bekerja sama untuk membangun suatu ekosistem yang baik bagi bisnis kita di dunia fashion industry. Terima kasih, saya harapkan respon balik dan cepat dari Bapak Ibu, semua pemirsa dan semua pelanggan Melina Textile yang setia dimanapun kalian berada. Salam sukses, sehat, dan bahagia. Terima kasih.